Hai guys, kembali lagi bersama saya di Navi Computer Channel. Kali ini saya akan mengupgrade sebuah laptop yang ini tipenya 409MA, prosesornya Celeron 4000, RAM-nya 4GB, harddisknya 1TB. Kali ini laptop kata konsumen saya ini merasa lambat karena dia masih harddisk tentunya. Nah, kalau teman-teman mau misalnya laptopnya lebih cepat lagi, ini pakai SSD yang namanya SSD. Jadi SSD itu sama-sama sebuah penyimpanan kayak harddisk, tapi dia punya kecepatan lebih. Kecepatannya 3 kali lipat dari harddisk. Ini harganya cuma 290.000 ya guys ya. Terus berhubung ini laptopnya nggak ada DVD DVD bawaannya atau DVD RW nya, ini saya beli sekalian casing harddisk eksternalnya buat ini casing harddisk eksternal. Nanti ini harddisknya yang di sini dicopot, terus setelah dicopot harddisknya dicabut diganti sama ini SSD. Jadi supaya kecepatannya 3 kali lipat lebih cepat dari harddisk. Jadi saat dia starting 3 detik dia udah masuk Windows. Nah, sekarang kita buka. Hati-hati ini karena dia masih garansi, kita harus perlu hati-hati ya untuk membukanya, jangan sampai ada baut yang lecet atau misalnya baut yang kegores. Jadi supaya nanti saat digaransiin kalau ada apa-apa ini gampang masih diterima sama Asus. Asus itu keren, garansinya 2 tahun. Garansi tokonya biasanya rata-rata 1 tahun. Asus itu kalau misalnya garansi kan neko-neko ya, dia semuanya yang ketahuan sama dia rusak dia ganti, yang ketahuan sama dia bikin error dia ganti tanpa konfirmasi. Dan kalau misalnya teman-teman garansiin laptop Asus, jangan lupa datanya di backup, soalnya Asus itu gak peduli data, intinya gak peduli dengan apa isi dalam laptopnya. Untuk supaya cepat kita buka aja ya guys. Nah ini guys hasilnya, dalamannya seperti ini. Nah ini buat yang suka buka-buka laptop, hati-hati kalau misalnya laptopnya tanam, ini usahain dicabut dulu, soalnya kalau misalnya walaupun posisi keadaan laptopnya mati juga tetap ini baterainya aktif, dia mengalirkan listrik. Jadi hati-hati kalau misalnya mau buka. Langkah pertama ya yang harus dicabut adalah baterai. Terus ini kita cabut, kita ganti sama SSD. Oke. Nah sekarang kita buka dulu SSD nya ya guys ya. Ini SSD itu sama bentukannya sama harddisk, cuman yang ngebedain antara harddisk sama SSD itu cuma satu, jadi dia lebih tahan banting kelebihannya. Kalau ini kan bentuknya masih piringan ya, piringan di dalamnya di saat dia ada hentakan piringannya bisa kegores, jarumnya bisa patah, atau misalnya ada getaran juga ngaruh kalau misalnya kita pakai harddisk. Beda kalanya sama kita pakai SSD itu dalamannya mesinnya udah gak pakai piringan lagi, tapi dia pakai sistem kayak flash disk, jadi aman saat ada hentakan, saat ada getaran, ataupun saat dia jatuh. Nah teman-teman hasilnya seperti ini ya. Jadi tadi yang tadinya harddisk di sini kita cabut ya, ini harddisknya kita ganti pakai SSD. Nah sekarang tinggal ditutup saja dan diinstal. Nanti saya perlihatkan kecepatan bootingnya akan lebih cepat dari harddisk. Oke, Nah teman-teman, sekarang kita install laptopnya yang udah diganti sama SSD tadi. Saya ini menggunakan flash disk, misalnya dipakein Windows 10 ya, soalnya kalau Windows 7 dia gak bakalan support rata-rata. Kalau misalnya dipaksain Windows 7 dia ngeblank, atau misalnya ada USB yang drivernya nggak keinstall kayak USB 3 kan itu butuh driver, atau enggak touchpadnya jadi gak nyala biasanya. Nah, ayo kita coba ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah pertama untuk masuk BIOS itu F2 sama delete kalau misalnya Asus. Nah, untuk versi BIOS seperti ini, kalau misalnya mau ngerubah ke advance mode atau misalnya ke mode yang gampang, kita tinggal tekan aja F7. Nah, di sini masuknya mode advance atau mode standar atau mode gampang. Intinya kita masuk ke boot, menu boot. Udah Kingston. Serta konfigurasinya kita lihat dulu. Sih ini kita kebaca ada di sini tulisan ada clef SSD clef 120 GB. Terus di sini save change and exit, atau misalnya kalau misalnya mau cepet F10 aja terus enter, tungguin dia ngebooting ke flash disk. Kalau misalnya dia gak ngebooting ke flash disk saat kita udah setting di bootnya udah diarahin ke flash disk, berarti di settingan USB configuration-nya harus diatur. Biasanya itu di disable atau misalnya antara UEFI sama legasinya ketukar. Nah, kalau setelah gini tinggal ditungguin aja sampai dia bener-bener booting ke sini. Nah, setelah dia booting, langsung kita next install. Next custom. Nah, ini ada SSD yang kita pasangin tadi ya. Terus di next. Nah, ini dia akan loading dari 0% sampai 100%. Kita tungguin aja sampai misalnya dia beres. Nah guys, berhubung sekarang udah 100%, nanti kita tinggal tunggu aja laptopnya nyala ya. Ini kameranya agak nggak jelas. Nah, sekarang kita tunggu dia masih proses. Nah, ini kalau misalnya flash disknya ini mau dicabut, tinggal cabut aja karena dia udah sistemnya udah keinstal. Ini tinggal nerusin aja. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Nah, ini pilihan bahasa. Nah, kita bahasanya bahasa internasional aja, United States. Your keyboard is set to US. Nah, ini buat Want to bahasa do that? keyboard, samain aja pakai bahasa Inggris Do US. you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to an... Just so you know, connecting to a network now can save you some time later. If you type what you want to name your account,
tinggal dikasih nama itu bisa sesuka-suka ya, mau nama kita, mau nama laptopnya kita kasih aja. Berhubung ini punya konsumen, kita kasih nama Asus aja ya. Next. Okay, now type a password for your account. Kalau teman-teman mau pakai password di sini, tinggal pakai langsung, misalnya passwordnya 123 atau apalah. Next. These are the settings Microsoft Nah recommends. ininya, ini kan ada yang tanda hijau nih, ini centangin, mati-matiin semuanya. Set. Windows can save your spot in apps. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best? Nah teman-teman, ayo kita buktikan booting si SSD nya ya. Kita tekan power, dia langsung masuk. Nah dia langsung masukkan ya, tanpa harus nunggu loading lama-lama. Dia langsung masuk ke welcome, jadi dia langsung masuk ke starting. Nah cuma 3 detikan lah, kurang lebihnya seperti itu. Inilah kelebihan dari SSD. SSD itu banyak manfaatnya sih. Kalau misalnya kita udah pernah pakai SSD, saat kita pakai laptop atau PC yang hard disk, serasa ingin nonjok kalau misalnya orang yang emosian. Nah begitulah rekomendasi buat teman-teman kalau misalnya mau beli aksesoris atau misalnya part-part komputer, silahkan dicek di Tokopedia, ada Navi Komputer Garut ya. Tempatnya di Pemda. Kalau misalnya mau offline juga bisa lewat WhatsApp atau misalnya sistem COD. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC gaming atau misalnya beli aksesoris lainnya, silahkan dicek di Navi Komputer atau misalnya di WhatsApp ke nomor yang tertera di Navi Komputer. Biasanya di sana dicantumin juga nomor WhatsAppnya ya.